Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ansori selaku dosen mata kuliah hadis dakwah, dan saya sendiri Nuri Hada Putri dengan NIM 040403211132 akan memenuhi tugas materi 11 tentang penolakan Abu Lahab terhadap dakwah Nabi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita junjung tinggi kepada baginda agung yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di mana di sini saya akan menjelaskan kepada audiens di depan saya dengan judul teks hadis tentang penolakan Abu Lahab terhadap Nabi. Berdakwah atau mengajak orang kepada jalan yang benar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, setiap orang harus melakukannya. Tentu hal ini harus dilakukan dengan kapasitas dan ruang lingkup masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surat An-Nahl ayat 125. Namun setiap hal yang kita kerjakan, tak terkecuali berdakwah, mau tidak mau pasti akan mengalami banyak rintangan atau cobaan. Sekalinya Nabi Muhammad SAW pun sama mengalami rintangan dalam dakwahnya. Bahkan tak tanggung-tanggung penolakan itu datang dari anggota keluarganya sendiri, yakni Abu Lahab, pamannya. Abu Lahab adalah paman keempat Nabi. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Dalam kitab Nur al-Dolam disebutkan bahwa ia dijuluki Abu Lahab karena wajahnya yang begitu tampan. Namun panggilannya adalah Abu Utaibah. Ia wafat dalam keadaan yang sangat mengenaskan karena terjangkit penyakit lepra. Sedikit cerita tentang penolakan Abu Lahab terhadap dakwah Nabi. Menurut Sayyid Muhammad bin Muhammad dalam Jala'ul Afham, Abu Lahab adalah salah satu orang yang paling keras menentang dakwah Nabi. Bukti penolakan itu salah satunya adalah yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Suatu ketika, seorang yang telah masuk Islam bernama Rabi'ah bin Abad melihat Nabi sedang berada di pasar. Nabi saat itu sedang menyeru kepada orang-orang yang ada di sana, "Wahai para manusia, katakanlah la ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah, maka kalian akan beruntung." Kata Nabi itu seperti itu. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari belakang Nabi berkata, "Dia adalah anak yang suka berdusta." Karena tak merasa kenal, akhirnya Rabi'ah bin Abad bertanya kepada orang-orang yang di pasar, "Siapa gerangan yang menyerah dan mengantai Nabi itu?" Mereka menjawab, "Pria itu adalah Abu Lahab, yaitu paman Nabi." Kisah di atas juga dikutip oleh Wahab Zuhaili dalam tafsirnya ketika ia menerangkan surat Al-Masad atau Al-Lahab. Di titik ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam sebuah perjuangan di jalan Allah pasti akan ada rintangan yang menghalang, akan ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Selama kita yakin bahwa kita lakukan adalah suatu yang benar, maka lanjutkan saja. Kita tidak harus menyenangkan semua pihak sebagaimana yang dialami Nabi, maka bisa jadi penolakan
atas setiap hal baik yang kita lakukan itu datang dari orang-orang di sekeliling kita. Dia bisa orang tua, saudara, paman, dan yang lainnya. Sehingga di sini kita harus benar-benar pintar dalam memposisikan diri. Di satu sisi, siapa saja yang menolak harus kita abaikan. Kita harus tetap melangkah ke depan, namun di sisi lain kita harus tetap menghormati sosok dan figur orang itu. Apabila ia masih memiliki hubungan keluarga dengan kita, dan dari sini kita harus memahami bahwa yang kita tolak adalah gagasannya, bukan orangnya. Juga dari peristiwa ini, peristiwa Nabi yang ditolak dakwahnya dan dihina di tengah-tengah pasar di atas, kita bisa belajar bahwa dalam berdakwah dan hal baik lainnya, hendaknya seorang memiliki mental yang kuat dan kokoh dan tidak mudah putus asa. Wallahu alam. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.